Kita laksanakan puasa Ramadan karena ria, kita bersedekah karena ria. Orang kita bersedekah 1000 dipuji orang, besok kita bersedekah 5000 dipuji lagi, besok naik 10.000 dipuji lagi, besok naik 100.000. Hanya karena dipuji makanya kita bersedekah. Khatib khawatir ibadah kita diselimuti oleh ria, akhirnya kita nggak tahu kita hari ini sebenarnya merayakan kerugian, bukan merayakan kemenangan. Karena yang pasti, kalau sempat ada ria dalam hati kita, sempat kita datang ke masjid dengan tujuan hanya untuk mengharapkan pujian dari menantu, hanya untuk mengharapkan pujian dari mertua, hanya untuk mengharapkan pujian dari tetangga dan orang kampung, maka sia-sia amal kita. Orang yang ria, amal ibadahnya gugur. Sholat dia gugur sholatnya. Puasa dia gugur pahala puasanya. Sodakoh dia gugur pahala sodakohnya. Dan ibadah yang lain gugur pahalanya. Dalam arti kata, nol. Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Coba kita introspeksi diri kita selama ini. Sebelum Ramadan sampai masuk ke bulan Ramadan, ibadah kita ada rianya atau tidak sih? Ada rianya atau tidak sih? Mohon maaf, mungkin bagi orang tua saya yang berumur 50, 60, 70 sudah melaksanakan ibadah 60 tahun. Selama 60 tahun ini ada rianya atau tidak sih? Kalau ada rianya, bayangkan 60 tahun beribadah ada ria, hasilnya nol. Nanti kembali kepada Allah apa tidak malu? Apa tidak malu kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa? Apa kita tidak malu? Coba kita perbaiki hati kita. Coba kita koreksi diri kita kembali. Kita cek diri kita. Apakah selama ini kita datang sholat, selama Ramadan kita melaksanakan sholat, apakah itu ada rianya? Khatib selalu heran. Khatib selalu menanyakan kepada jemaah, kenapa gitu? Kenapa ketika tarawih dan witir, kenapa kalian berbondong-bondong datang ke masjid? Tapi kenapa ketika ibadah 5 waktu, kalian nggak mau datang ke masjid? Padahal yang wajib itu ibadah 5 waktu. Tarawih witir itu cuma sunnah. Itu sunnat, itu bukan ibadah wajib. Tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Allahu Akbar. Yang wajib itu tuh 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kenapa ibadah 5 waktu kita tidak datang ke masjid? Itu yang khatib herankan. Selama ini coba kita introspeksi diri kita. Coba kita introspeksi diri kita. Munafikkah kita selama ini atau tidak? Kita beribadah selama ini hanya karena manusia atau tidak? Kita datang tarawih hanya karena ibadah rutinitas tahunan gitu ya. Ibadah rutinitas tahunan, sholat tarawih, datang kita ke masjid. Setelah itu masjid sepi kembali. Gak ada lagi yang datang menghuni masjid. Coba introspeksi diri kita. Ingat, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kami selamat hidup di atas dunia ini? Kalau kalian ingin selamat hidup di atas dunia ini, caranya adalah jangan kalian tipu Allah. Itu kata Rasul. Jangan kalian tipu Allah. Lalu sahabat pun kembali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa maksudnya jangan tipu Allah? Allah perintahkan ibadah dan Allah larang perbuatan yang lain. Rasul perintahkan ibadah dan Rasul larang perbuatan yang lain. Tapi kalian laksanakan semua itu bukan karena Allah, tapi karena manusia, yaitu riya. Kalian sholat karena ria, puasa karena ria, tarawih witir karena ria, sodakoh karena ria, zakat karena ria, haji karena ria, nol pahalanya, gak dapat apa-apa. Jadi coba introspeksi diri kita. Kita pagi ini merayakan kemenangan atau merayakan kerugian sih? Kita bakal kasih rumus. Kita tahu kok kita itu menang atau kalah. Kita akan kasih tipsnya agar kita bisa introspeksi diri sendiri. Kita tahu kok kita termasuk orang yang menang atau orang yang kalah.
Orang yang menang di bulan Ramadan adalah orang yang kualitas ibadahnya sebelum bertemu Ramadan dengan kualitas ibadahnya setelah bertemu Ramadan meningkat. Sebelum bertemu Ramadan mungkin dia jarang ke masjid. Setelah bertemu Ramadan rajin dia ke masjid. Insya Allah dia termasuk orang yang menang. Sebelum bertemu Ramadan dia tidak pernah ke masjid. Setelah bertemu Ramadan dia rajin ke masjid. Insya Allah dia termasuk orang yang menang. Sebelum bertemu Ramadan dia pernah ngerjain sholat. Setelah bertemu Ramadan ngerjain sholat dia. Insya Allah dia orang yang menang. Sebelum bertemu Ramadan sholat sunat dia pernah dikerjakan. Setelah bertemu Ramadan gak ada sholat sunat yang ditinggalkan. Bahkan sholat tahajud selengkap-lengkapnya dikerjakan. Itu orang yang menang di bulan Ramadan. Tapi yang kalah siapa? Mereka yang kualitas ibadahnya ketika mereka sebelum bertemu Ramadan dengan setelah mereka bertemu dengan Ramadan sama saja, tidak ada peningkatan. Yang nggak ke masjid, yang nggak ke masjid juga. Selesai Ramadan, ya mereka pura-pura tidak tahu. Selesai Ramadan pura-pura tidak tahu. Lewat depan masjid, ya pura-pura nggak kenal sama masjid. Dengar suara azan, seakan-akan kayak dengar lagu dangdut aja. Seakan-akan kayak dengar lagu dangdut aja. Padahal kita tahu Allah sedang memanggil kita untuk melaksanakan sholat gitu. Tarawih nggak ada loh panggilan untuk melaksanakan itu. Kita datang ke masjid. Sholat 5 waktu datang panggilan. Kita pura-pura nggak tahu. Kita pura-pura nggak tahu. Bayangkan. Nanti introspeksi dari kita. Lihat setelah hari ini, mulai hari ini, kita lihat diri kita. Ada perubahan nggak sih pada diriku? Ada perubahan sih tidak pada diri saya? Apakah kualitas ibadah saya meningkat? Atau ibadah saya sama saja? Atau menurun? Kalau meningkat ibadah kita, kita menang. Kalau menurun ibadah kita, berarti kita orang yang kalah. Kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kita nggak perlu bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah hamba orang yang menang atau kalah? Nggak perlu. Kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kita termasuk orang yang menang atau orang yang kalah. Saya yakin di antara kita semua di sini, saya yakin tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Saya yakin kita semua ingin masuk surga. Dan sebenarnya kunci surga itu salah satunya ada di bulan Ramadan. Tapi Allahu a'lam, apakah semua kita memanfaatkan Ramadan untuk mencari kunci surga atau tidak? Itu masalahnya. Apakah kita memanfaatkannya atau tidak? Saya selalu pesan, masuk surga itu tidak gampang. Masuk surga itu susah. Susah masuk surga itu. Saya beri contoh. Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon khuldi. Tapi karena sifat manusianya, dia tetap menerima godaan setan. Akhirnya tetap dia dekati pohon khuldi. Gara-gara dia dekati pohon khuldi, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Kita selama ini berapa banyak perintah Allah yang tidak kita laksanakan? Berapa banyak larangan Allah yang kita kerjakan? Cita-cita mau masuk surga, yang gak adil. Nabi Adam aja cuma satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Kita berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan? Berapa banyak larangan Allah yang kita laksanakan? Cita-cita mau masuk surga, itu gak adil, gak fair. Jadi kita harus mengukur diri kita. Kalau kita punya niat yang kuat, punya tujuan yang jelas, persiapkan diri. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, ada tujuannya. Ada tujuannya. Kita bertemu dengan bulan Ramadan bukan semata-mata kita bertemu begitu saja. Kata para ulama, Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tujuannya adalah agar ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam kondisi yang lebih baik. Kalau bisa dalam kondisi terbaik, itu keinginan Allah. Itulah kenapa Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Tapi banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang hanya menjadikan ini sebagai rutinitas tahunan. Tahun ke tahun puasa, tahun besok puasa lagi, tahun besok puasa lagi, tanpa ada perubahan pada diri mereka. Gak ada perubahan. Terlalu sombong kita jadi manusia. Terlalu sombong. Kenapa saya bilang sombong? Rasulullah SAW
Siapa yang tidak kenal Rasul? Itu uswatun hasanah kita. Rasulullah kurang apa lagi dekatnya dengan Allah? Kurang apa lagi dekatnya dengan Allah Rasul itu? Bahkan ayat surganya sudah turun duluan sebelum beliau meninggal. Ayat surganya sudah turun duluan sebelum beliau meninggal, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami ciptakan surga bagimu dan mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya dan dengan segala kenikmatannya. Belum meninggal sudah ada turun ayat kalau dijamin masuk surga. Kita gak ada satupun ayat yang menjamin kita masuk dalam surga. Tidak ada satupun ayat yang menjamin kita masuk dalam surga. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan kita akan masuk dalam surga. Tapi ibadah masih malas-malasan. Rasulullah sudah dijamin masuk dalam surga, tapi beribadah masih sampai bengkak untuk beliau. Masih sampai bengkak untuk beliau, padahal sudah dapat jaminan masuk dalam surga. Kita belum ada dapat jaminan, beribadah na'udzubillah malasnya. Bersedekah rajin, mohon maaf, rajin ketika bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan 1000 aja susah keluar. Ketika bulan Ramadan 5000 bisa lah keluar gitu. Karena nggak makan siang, jadi jatah makan siang dikeluarkan buat sedekah. Tapi lepas bulan Ramadan, ya Allah, 1000 aja berat sekali. Itu pengurus masjid ketika bulanan buka celengan, itu separuh nggak sampai isinya. Karena saking sepinya jemaah yang bersedekah setelah bulan Ramadan. Kemana kita? Kita latihan loh selama ini. Kita latihan kesabaran, kita latihan bersedekah selama bulan Ramadan. Kemana latihan yang kita lakukan selama ini? Kita latihan kesabaran. Kita bersabar untuk melaksanakan ibadah, ibadah sunat, ibadah wajib. Kita bersabar. Kita sudah lakukan semua itu. Dan ingat, kalau benar-benar kita bersabar selama ini, dan setelah itu ibadah kita meningkat, insya Allah kita masuk surga. Kenapa? Karena syarat utama masuk surga itu adalah sabar. Syarat utama masuk surga itu sabar. Malaikat ketika mengunjungi penghuni surga, yang disampaikan malaikat adalah salam. Apa itu sabar? Assalamualaikum bima sabartum. Selamat dia bisa masuk surga karena sabar menjalani kehidupan di atas dunia. Kita, apa kita sabar selama ini? Kalau kita bisa sabar selama ini menghadapi masalah, kita bisa sabar selama ini menjalani ibadah, kita bisa sabar selama ini menghadapi ujian Allah, insya Allah surga menanti kita. Tidak perlu khawatir, insya Allah surga menanti kita. Jadi introspeksilah diri kita. Kalau memang kita merasa menang, ya berarti meningkat kualitas ibadah kita. Itu dah, benar. Kayu banyak.